Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKPPG, perkenalkan nama saya Nurjannah SP, serta PPG guru tertentu dalam jabatan tahun 2025 dengan program studi agribisnis tanaman. Nomor induk mahasiswa 255077051 LPTK Universitas Pasundan Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja PPG. Selamat menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita absensi dulu. Ada yang hadir hari ini? Ada. Ya, saya. Pupuk dasar yang sering digunakan dalam tanaman sayuran itu ada dua jenis, yaitu pupuk organik dan anorganik. Nah, pupuk organik biasanya terdiri dari pupuk apa? Pupuk organik biasanya terdiri dari pupuk apa? Pupuk NPK merupakan pupuk yang mengandung unsur hara lengkap seperti unsur N, P, dan K. Unsur ini sangat dibutuhkan oleh tanaman pada masa pertumbuhan untuk memacu tumbuhnya akar, tunas, dan cabang pada tanaman. Untuk membuat tanaman kita membutuhkan batang yang besar dan daun yang lebar, kita membutuhkan oleh tanaman pada masa perkembangan batang dan daun. Pupuk urea bisa diberikan dengan cara dikocok ataupun ditabur. Jika dikocok, teman-teman hanya boleh memakai takaran 1 gram tanah kita atau sekitar 5 sendok makan dalam 10 liter air, jangan lebih. Setelah dikocok pada tanaman, kemudian siram kembali dengan air bersih tanpa pupuk. Tapi jika menggunakan sistem tabur, setelah pupuk ini ditaburkan, kita harus langsung menyiram atau menyemprot tanaman ini dengan tujuan agar pupuk yang menempel tersapu oleh air dan langsung menyerap ke dalam tanah. Untuk pemberian pupuk ini sendiri bisa dilakukan waktu umur tanaman kita 8-9 kali setelah kita tanam. Jika ingin melakukan pemupukan urea kembali di kalinya, bisa kita pembukaan urea yang terpupuk yang cara saja disemprotkan pada batang dan daun tanaman. Pupuk ini akan diserap oleh tanaman dan menjadi asupan nutrisi bagi tanaman untuk membuat daun tanaman menjadi hijau dan subur. Jika daunnya tumbuh dengan baik, otomatis tanaman akan dapat mengkonsumsi unsur hara dalam tanah dengan maksimal.
Di waktu itu stigmata pada daun akan terbuka sehingga pupuk daun yang kita semprotkan akan maksimal terserap oleh tanaman. Untuk jenis pupuk daunnya sendiri hanya sekali dari kita teman-teman. Kita bisa menggunakan dari apapun asal dengan dosis atau takaran yang benar. Pupuk daun sendiri bisa diberikan pada tanaman kita sewaktu masih dalam persemaian ataupun dalam masa pertumbuhan. Pupuk ini juga bisa diberikan dengan mencampurkan kesamaan dan insektisida untuk menanggulangi hama pada tanaman. Jadi seperti itu teman-teman, kita aplikasi pemupukan pada budidaya tanaman sawit supaya tumbuhnya bisa tumbuh subur maksimal. Dengan cara pemupukan yang benar, dengan waktu yang tepat dan takaran yang seimbang, pasti tanaman kita akan tumbuh subur dan maksimal. Bisa teman-teman coba. Pemupukan pada tanaman yang pertama, pemberian pupuk pada tanaman sayuran itu pada prinsipnya semua petani itu ada dua jenis pupuk, yaitu pupuk organik dan anorganik. Tapi yang sering kita sering dipakai di petani itu adalah pupuk organik. Tanpa menyadari kalau ada pupuk yang lebih mengandung unsur hara yang lebih bagus, yaitu pupuk anorganik. Jadi di sini kita akan membahas perbedaan pupuk organik sama pupuk anorganik. Pupuk organik kita kembali ke materi. Tadi kita saksikan video mengenai pupuk dasar, bagaimana cara pengaplikasiannya, mulai dari pupuk dasar, perawatan sampai pupuk akhir ya. Oke, kita ini materi kita tentang pemupukan pada tanaman sayuran. Yang pertama, pemberian pupuk pada tanaman sayuran itu pada prinsipnya, pada dasarnya yang sering digunakan semua petani itu ada dua jenis pupuk, yaitu pupuk organik dan anorganik. Tapi yang sering kita sering dipakai di petani itu adalah pupuk organik. Tanpa menyadari kalau ada pupuk yang lebih mengandung unsur hara yang lebih bagus, yaitu pupuk anorganik. Jadi di sini kita akan membahas perbedaan pupuk organik sama pupuk anorganik.
sebagainya. Sumber utama bahan pembuatan pupuk organik ini pada umumnya berasal dari jaringan tanaman, sampah-sampah, dan lain sebagainya. Adapun juga sumber yang lain bisa dari limbah. Tahu kalian limbah? Kalau kalian lihat di pembuangan sampah tuh banyak sekali ya. Dan kalau kita lihat bau, kalau kita lihat dan kalau kita bau sekali. Tapi kalian tidak menyadari kalau itu bisa dijadikan pupuk organik. Sebenarnya itu bisa sekali menyuburkan tanaman tanpa harus menggunakan bahan-bahan campuran, bahan yang istilahnya pengawetan, seperti pupuk organik, anorganik ya. Nah, perbedaan antara pupuk organik sama anorganik itu, kalau pupuk organik itu sisa pembuatannya itu dari sisa-sisa tanaman yang ada di lahan sama di kebun. Kalau pupuk anorganik itu pupuk buatan manusia. Ada campuran zat
Negeri termasuk jenis tanaman apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sayuran sedari jenis tanaman sayuran laut dan sayuran. Gimana jawabannya? Jawabannya Luas. luas ya. Luas. Demikianlah presentasi kami mengenai tanaman sayuran tadi. Adapun kurang dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi sedikit tentang pelajaran mulai dari materi pertama sampai fasilitasi tadi. Saya gaji sekalian. 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 Itu ya. Terus refleksi sedikit untuk ke depannya selanjutnya, jadi dengan misalkan terfokus pada materi yang sudah disampaikan sama Bapak Guru dalam satu materi. Jadi silakan terus menerima materi apa yang akan disampaikan sama guru terkait materi dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Dan pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan refleksi sedikit. Sedikit Ibu bertanya kepada kalian, kesimpulan apa yang kita dapatkan dari materi awal sampai akhir tadi? Kami dapat memahami pengertian kehidupan. Kami dapat menginformasikan tujuan kehidupan. Kami dapat menjelaskan prinsip-prinsip kehidupan dengan jelas. Ada yang bisa menambahkan?
biasa saja seperti kalian sedang berbicara, seperti kalian sedang melakukan bicara di depan teman-teman kalian. Itu makanya tujuan untuk presentasi ini untuk mental kalian supaya bisa ngomong di depan dan bisa kemampuan kalian yang tidak bisa diketahui oleh bapak ibu. Sekarang ibu bertanya ya, kembali tanya, tanaman sayuran buah itu sejenis apa saja? Tanaman buah sayuran yang berjenis buah itu apa saja? Terus? Saja? Oke, baik. Ibu tutup, ibu tutup sampai di sini dulu. Materi kita tutup sampai di sini. Jadi apa yang kita pelajari dari materi tadi sudah kita evaluasi, sudah kita refleksi, sudah kita ambil kesimpulannya, dan sudah kita tadi umpan balik. Jadi harapan ibu untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang cara pemupukan tanaman buah ya, tanaman sayuran buah. Oke. Sampai di sini ibu tutup. Tapi sebelum kita tutup dulu dengan doa. Silakan ketua kelas ditutup berdoa, pimpin doanya. Kami dapat memahami pengertian kehukuman. Kami dapat menginformasikan kebutuhan kehidupan. Kami dapat menjelaskan prinsip-prinsip pemupukan dengan baik. Menjelaskan prinsip-prinsip pemupukan dengan baik. Ada yang bisa menambahkan? Siap, berdua.